اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, udkhulu masuklah kalian, fis-silmi Islam, silmi Islam, aslama yuslimu islaman. Di sini silmi, agama Islam. Kafah, seluruh, tanpa terkecuali. Tidak ada sesuatu yang tertinggal. Mesti kita masuk ke dalam agama Islam tanpa terkecuali. Itu namanya Islam. Masuk agama Islam mesti ditunaikan syariat Islam seluruhnya yang berkaitan tentang kehidupan kita dirubah. Tatkala masuk Islam, maka serahkan, ikhlaskan semuanya kepada ajaran syariat agama Islam tanpa terkecuali. Sekali lagi, wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatish, jejak-jejak, langkah-langkah, kesan-kesan, kelakuan, tindak tanduk syaitan. Innahu lakum, karena sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya, jangan ikuti. Masuk ke dalam agama Islam kafah. Satu pekan lagi kita insyaallah akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka gunakan kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia untuk beribadah kepada Allah secara maksimal. Jangan setengah-setengah. Karena pahala di bulan Ramadan beda dengan di bulan lainnya. Akan dilipat gandakan. Ibadah wajib di bulan Ramadan akan dilipatkan menjadi 70 kali lipat ibadah wajib. Ini dalam kitab Fadailul A'mal, mafhum hadis Rasulullah bahwa satu amalan fardu di bulan Ramadan maka dilipat kalikan menjadi 70 kali lipat. Jadi kalau kita sholat zuhur di bulan Ramadan, kita dapat pahala 70 kali lipat sholat zuhur. Maka jangan sia-siakan. Kita sholat maghrib di bulan Sya'ban hanya mendapatkan satu pahala fardu. Tapi tatkala sholat maghrib di bulan Ramadan, maka dilipat kali gandakan menjadi 70 kali lipat. Ya, Udin. Maka ibadah fardu dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Banyak lipatan ini ya. Bulan mulia banyak lipatan. Ibadah sunnahnya itu pahalanya seperti ibadah fardu. Jadi kalau kalian sholat duha itu macam pahalanya kayak ibadah fardu, ibadah wajib. Memberi makan kepada orang yang berpuasa maka akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang ia beri. Jadi kalau yang ia beri 70 orang berarti dia mendapatkan pahala puasa 70. Nah, jangan begitu. Makanya beramal itu mesti dengan ilmu supaya pahala kita dikali lipatkan. Ang Didi puasa 30 hari di bulan Ramadan
dengan puasanya Udin 30 hari di bulan Ramadan, beda nilai pahalanya. Kenapa demikian? Karena Ang Didi puasa di bulan Ramadan, sedekah beri buka kepada orang yang berpuasa setiap hari 100 orang. 100 dikali 30 berarti 300 hari. Ditambah puasa Ang Didi 30 hari, berarti Ang Didi selama bulan Ramadan telah berpuasa 330 hari. Nah, beda. Amalkan itu. Gunakan kesempatan itu untuk melipat gandakan pahala kita dan melebur dosa kita. Dan hati-hati, berbuat dosa di bulan Ramadan maka juga akan dilipat ganda. Hati-hati ya. Kalau bulan mulia itu jangan berbuat dosa, karena dosanya akan dilipat gandakan. Ini judulnya lipat gandakan kali lipat. Karena kita bentar lagi akan bertemu dengan bulan yang melipat-lipat gandakan kali lipatkan. Dosanya juga sama, jangan macam-macam. Kalian mabok di luar bulan Ramadan, dosanya mabok. Tapi tatkala mabok meskipun di malam bulan Ramadan, maka akan disungai lipat gandakan, dikali lipatkan. Hati-hati. Maka jauhi dosa, banyak beramal. Bulan Ramadan itu bulan yang banyak pahala. Mulai dari sahur, apa aja pahala di sahur? Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, karena sungguhnya dalam makanan sahur itu ada berkah. Jadi dalam sahur itu ada makanannya yang berkah dan ada waktunya yang berkah. Ada dua keberkahan. Meskipun kalian sahur menggunakan makanan gak enak ya Udin, makanan bekas berkat kemarin, tapi dimakan waktu sahur, yang penting gak bau, maka itu menjadi makanan yang berkah. Maka ketika masuk waktu sahur jangan sampai nggak makan ya. Itu semua makanan itu, apapun lauknya, apapun jenis makanannya, yang penting halal, dimakan waktu sahur itu semuanya berkah, semuanya tanpa terkecuali. Beda kalau kita makan biasa. Kalau kita makan biasa di piring, di hari-hari biasa, itu belum tentu semuanya jadi berkah untuk kita. Hanya beberapa biji makanan atau biji nasi yang berkah. Makanya perintah Rasul, wa idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'aqaha. Kalau kamu makan, jangan dulu ngusap tangannya sebelum kalian melamot dengan lisan kalian atau minta dilamotkan kepada istri kalian. Kenapa sampai begitu? Karena bisa jadi yang berkah itu ada yang nempel di jari kamu. Ya. Sampai segitunya untuk mencari berkah dalam makanan, itu perintah Nabi. Coba bayangin, sampai segitunya. Jadi kalau ada setetes bumbu di jari jemari kalian, jangan dibuang, itu mungkin berkahnya. Ya, jangan dipaksakan untuk melamot, tapi pakai tangan bisa. Bersih. Orang mukmin tuh, orang muslim kalau makan tuh bersih, kayak bekas dicuci. Tapi jangan sampai tiang piringnya juga ke bawah. Ya. Set. Lah, Rasul sampai bilang begitu supaya kita mencari berkah dalam makanan. Artinya apa? Berkah itu sesuatu yang penting bagi kita. Itu berkah. 15 juta kalau nggak berkah nggak jadi apa-apa.
Tapi 10.000 kalau berkah. Subhanallah. Dimakan enak, kenyang, di badan jadi sehat, vitamin. 10.000 kalau berkah. Bahkan banyak saudara-saudara kita nggak punya duit tapi bisa pergi ke Baitullah karena berkah. Banyak saudara-saudara kita kehabisan bekal di Madinah, tiba-tiba datang ke masjid, sholat 2 rakaat, minta ke Allah, berbalik badan, pas di belakang badan dia ada makanan setumpuk. Ditanya sama orang-orang dari mana, nggak ada yang tahu. Itu karena berkah. Itu terjadi di teman-teman yang hidup. Maka hidup itu yang dicari berkah. Ziyadatul khair. Berkah itu semakin bertambah kebaikan. Itu berkah. Kaya semakin tambah kebaikan berarti berkah kayanya. Miskin semakin bertambah kebaikan karena miskin, berkah miskinnya. Jelek enggak, semakin bertambah jeleknya tapi bertambah kebaikannya karena jelek berarti jeleknya berkah. Ganteng semakin bertambah kebaikannya berarti gantengnya jadi berkah itu menempel di semua kondisi dan situasi. Itu berkah. Jadi yang dicari itu berkah, ya. Maka berkah itu dianjurkan bagi kita untuk dicari. Sampai makan aja kata Nabi, jangan ditinggalin tuh apa yang ada di tangan tuh, dilamotin. Lamotin aja bekas cewek. Ya. Maka dalam makanan sahur kata Nabi tanpa terkecuali semuanya berkah. Tapi bukan berarti kalian sampai bungkang ya, potongnya enggak, makan secukupnya saja. Begitu. Mesti sahur. Ya. Sahur. Kemudian dalam sahur selain makanannya yang berkah, itu juga di waktu sahur waktunya juga berkah. Maka habis makan sahur itu kalian sebelum pergi ke masjid, sebelum waktu subuh banyak beristighfar. Karena pada waktu sahur itu merupakan waktu yang diijabah dan turunnya maghfirah atau ampunan bagi seorang hamba. Maka perbanyak istighfar. Fastaghfiru rabbakum. Banyak ya kalian beristighfar. Itu di sahur. Masuk lagi kita setelah sahur. Subuh. Sholat subuhnya bukan hanya sekedar sholat subuh, tapi seperti 70 kali sholat subuh di bulan lain. Jangan tinggalin juga ibadah sunnahnya, sholat isyroknya. Setelah sholat isyrok, masuk waktu duha, sholat duhanya. Allah. Dan ingat, bukan berarti kita memperbanyak ibadah sunnah di waktu bulan Ramadan, kemudian kita meninggalkan ibadah wajib. Ini hati-hati ya. Tetap wajib itu yang diutamakan. Ya. Karena ada saudara-saudara kita yang begitu. Mereka puasa tapi nggak sholat. Mereka taraweh tapi nggak puasa. Gara-gara turu bodolan. Tetap puasa. Wong di dipegang ngunjal gabah puasa, wong sing ngunjal ang di sing dalam. Ya. Masuk taraweh, berbuka, wih banyak lah. Gak usah diceritain detail, nanti aja biar jadi materi pelan-pelan. Orang soleh tuh enak.
Tandanya orang soleh itu hidupnya bolak-balik di masjid, disibukkan dengan perkara agama. Tandanya ahli surga itu dia disibukkan dengan perkara agama, bolak-balik di masjid aja. Hidupnya di mana? Bolak-balik di masjid. Keluar dari desa di masjid lagi. Kalau nggak di masjid di musola. Bolak-balik, bolak-balik. Jangan sampai hidup kita ini jarang ada di masjid. Nanti akan dihisap kakinya. Kamu jalan kemana? Luru rongsokan baik, orang ning masjid. Waktu sholat boro-boro krungu, ora lok sholat sakian mah. Istighfar tuh Udin. Ya. Udah gede Udin, udah tua. Jadi semakin baik seseorang itu, maka dia akan disibukkan dengan perkara agama. Maka alangkah beruntungnya dia kalau disibukkan dengan perkara agama, keluarganya dicukupi. Dari mana? Allah yang nyukupi. Yakin nggak? Yakin di mulut doang, di hati nggak mungkin kan? Hidup bolak-balik masjid nggak menggawe, gimana mau dicukupin? Beda. Kita nih bukan orang biasa. Kita nih orang yang dekat dengan Ar-Razzaq, yang punya rizki. Jadi nggak perlu kesana kemari jauh-jauh, kita cukup deketin aja Ar-Razzaq. Percaya nggak? Kalian praktekkan taat pada Allah, sholat nggak pernah ketinggalan, nggak kerja, rizkinya ada. Sudah masuk waktu isya, tanggung nih ngomongnya ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.